Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Satimana Rawan Siregar, SEMM, dengan nomor induk dosen nasional 0108019102. Mohon izin, saya akan menyampaikan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi S1 Manajemen Fakultas Sosial Humaniora dan Pendidikan Universitas Haji Sumatera Utara. Sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Sebagai dosen, saya selalu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, saya mengampu mata kuliah manajemen strategi di semester 4 dengan beban SKS 3 SKS, di mana 3 SKS teori tersebut masing-masing waktu pertemuannya 150 menit. Untuk mata kuliah manajemen strategi ada 16 pertemuan, sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada mata kuliah manajemen strategi yang saya ampuh. Adapun pendekatan pembelajaran yang akan saya gunakan adalah dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa itu delivery? Delivery itu adalah cara penyampaian pesan atau materi kepada mahasiswa oleh seorang dosen agar dapat diterima dengan baik oleh si mahasiswa. Dan untuk interaksi, saya akan melihat reaksi mahasiswa tentang bagaimana mahasiswa menerima dan berinteraksi selama proses pembelajaran. Dan untuk asesmen, saya akan menanyakan kesimpulan dari hasil pembelajaran kepada mahasiswa untuk mengukur atau menilai proses pembelajaran di kelas pada akhir perkuliahan saya akan berakhir. Adapun untuk media pembelajaran yang saya siapkan pada mata kuliah manajemen strategi adalah menggunakan LCD dan PowerPoint. Sesuai dengan standar nasional pendidikan, setiap dosen haruslah mempersiapkan RPS, rencana pembelajaran semester, agar mahasiswa dapat mengetahui apa yang harus dipersiapkan dalam mengikuti mata kuliah yang akan diikutinya. Di sini saya akan menjelaskan inti dari rencana pembelajaran semester saya. Adapun inti dari RPS mata kuliah manajemen strategi adalah yang pertama membahas tentang ketentuan umum dan tata cara penyusunan strategi, lalu teori-teori tentang strategi, lalu visi dan misi, lalu jenis-jenis strategi, lalu politik pemilihan sebuah strategi, dan konsep pengelolaan komplit. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara saya memberi penilaian pada mahasiswa adalah dengan beberapa kriteria penilaian, yaitu saya akan melihat dari absensi si mahasiswa tersebut dan penilaiannya sekitar 10%. Dan saya juga akan melihat dari tugas mahasiswa tersebut dan penilaiannya akan saya beri 20%. Lalu di UTS saya akan memberi penilaian sekitar 30% dan UAS saya akan memberi penilaian sebanyak 40%. Nantinya nilai ini akan digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan poin nilainya. Dan setelah digabungkan poin angka tadi, lalu dihurufkan, dijadikan huruf. Dan untuk kriteria penilaian huruf dimulai dari nilai E poinnya 0 sampai dengan 49, nilai D poinnya 50 sampai dengan 59, dan nilai C poinnya 60 sampai dengan 63.
Dan nilai C plus poinnya 64 sampai dengan 69. Nilai B poinnya 70 sampai dengan 74. Dan nilai B plus poinnya 75 sampai dengan 79. Nilai A poinnya 80 sampai dengan 100. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah manajemen strategi. Selanjutnya saya akan menunjukkan video pengajaran saya di kelas untuk mata kuliah manajemen strategi pada pertemuan ketiga mengenai visi dan misi organisasi. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, Assalamualaikum. Adik-adik, untuk memulai perkuliahan ada baiknya kita berdoa. Mungkin doanya dipimpin oleh komting aja ya. Saya persilakan komting untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita absen dulu ya. Coba. Yang pertama, Nerinya. Yang kedua, Dewi Nurmalasari. Yang ketiga, Intan Fadila. Yang keempat, Sari Niati. Yang kelima, Afriyadi. Saya, Pak. Yang keenam, Wardana. Hadir, Pak. Yang ketujuh, Chandrika. Saya, Pak. Yang kedelapan, Dia. Saya, Pak. 9, Hamidah. Yang ke-10, Hidayah. Saya, Pak. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan atau masuk ke pembahasan topik kita pada hari ini, kira-kira ada yang masih ingat tentang materi kita minggu kemarin? Apa? Apa lagi? Oke, adik-adik, hari ini kita masuk kepada materi manajemen strategi, visi dan misi organisasi adik-adik ya. Ini sudah di pertemuan ketiga, jadi oke, langsung saja untuk menghemat waktu. Baik adik-adik, nah di sini adalah manajemen strategi. Manajemen strategi itu adalah suatu rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang terarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif dalam membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan. Manajemen strategi itu sangat penting ya adik-adik di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi adik-adik. Setiap organisasi itu atau dari setiap sebuah perusahaan itu tentu harus ada manajemen strateginya adik-adik ya, kalau perusahaan ini ingin maju ataupun ingin berkembang. Nah, bisa kita ambil contoh mungkin strategi yang dilakukan oleh Universitas Haji adik-adik untuk melakukan perekrutan mahasiswa baru untuk menawarkan suatu sistem kepada adik-adik, yaitu dengan mengadakan sebuah sebaran melalui broadcast ataupun media-media online lainnya. Nah, terus begitulah pentingnya manajemen strategi di dalam sebuah perusahaan adik-adik ya. Kalau tidak ada sebuah strateginya dalam sebuah perusahaan, tentu perusahaan itu akan sulit berkembang dan maju. Apalagi dia perusahaan berbentuk nirlaba, dia memang manajemen strategi sangat-sangat dibutuhkan sekali, karena memang
perusahaan nirlaba itu intinya atau pokoknya atau nyawanya itu ada di manajemen strategi. Jadi seorang manajer itu utama sekali itu dia selain dia mempunyai kemampuan manajemen tentang perusahaan, dia juga harus memiliki keterampilan tentang membuat strategi untuk perusahaannya tadi. Oke, next. Dua elemen utama yang menjadi manajemen strategi, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah implementasi strategi. Perencanaan inilah, nah di sini di perencanaan ini adik-adik itu sangat menentukan sekali terhadap nomor 2, yaitu implementasi strategi. Kalau perencanaannya kurang matang, tidak akan mungkin implementasinya atau prakteknya bisa matang juga gitu, bisa berjalan dengan baik. Jadi perencanaan ini adik-adik harus benar-benar matang biar ketika kita melakukan atau melaksanakan strategi itu biar berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan atau visi misi dari sebuah organisasi. Jadi memang banyak, seperti contohnya mungkin kita sudah berandai-andai merencanakan sesuatu ini itu. Contoh kecilnya aja lah, mungkin kita ingin di umur 30 harus sudah mempunyai uang 1 miliar. Nah, tapi kita dalam perencanaan itu tidak memasukkan bagaimana cara kita mendapatkan uang 1 miliar itu. Kalau kita hanya cuma tidur dan rebahan di tempat tidur, ya tidak akan mungkin dapat 1 miliar itu. Implementasi strategi tidak mungkin dapat. Nah, begitulah pentingnya perencanaan tadi. Terus implementasi strategi ini juga itu ya berhubungan dengan perencanaan tadi, ini hanya tinggal menjalankan saja. Bila sudah terencana semua, tinggal menjalankannya saja. Oke, next. 5 rangkaian manajemen strategi. Yang pertama itu ada pengembangan visi dan misi organisasi, terus ada penetapan tujuan organisasi, penyusunan dan pemilihan strategi, implementasi atas strategi, dan evaluasi kinerja dan tindakan koreksi dari tadi. Nah, mungkin yang 1 sampai apa, mungkin sudah sebelumnya sudah kita bahas. Mungkin yang kelima, yang paling penting itu adalah setelah kita melakukan implementasi atas strategi kita, sebaiknya diadakan sebuah evaluasi tentang rencana kita atau kinerja kita sebagai tindak koreksi yang di mana salahnya dan apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus dikurangi atau apa yang harus ditambahin. Ya. Nah, di sini ada manajemen strategi sebagai suatu proses atau suatu cara dan langkah-langkah yang dilakukan para perencana strategis dalam menentukan tujuan dan pengambilan keputusan. Nah, setelah terciptanya sebuah perencanaan, jadi itu tidak bisa juga langsung kita langsung kita action gitu. Jadi memang kalau dalam sebuah perencanaan itu dia harus ada step by step. Rencana itu tidak boleh satu, harus banyak gitu kan. Ada rencana A, rencana B, rencana C. Jadi kalau rencana A gagal, kita harus pindah ke rencana B. Dan rencana B gagal, kita coba lagi rencana C. Nah, di situ makanya di situ strategi dalam menentukan tujuan dan pengambilan keputusan strategi. Nah, udah banyak dari strategi, kita harus mengambil mana ini strategi mana yang harus kita pakai dalam memajukan produk kita. Misalnya apakah kita memakai strategi A yaitu dalam broadcast, atau strategi B duluan dengan face to face, atau strategi C duluan dengan main media online gitu ya. Oke, next. Nah, di sini ada visi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dalam berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipasi, inovatif dan produktif. Suatu gambaran yang mengenangkan tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu bisnis. Nah, di sini banyak sekali yang tidak paham antara visi dan misi. Kalau dia dikatakan orang visi, dia menjawabnya misi gitu. Padahal visi ini adalah cita-cita kita ke depan, harapan kita ke depan gitu ya. Misi itu adalah seperti tadi
misalnya kita mempunyai visi harapan kita ke depan atau cita-cita kita ke depan itu di umur 30 tahun kita sudah mendapatkan 1 miliar pertama ya. Nah, itulah definisikan. Jadi gambar kita ke depan. Nah, biasanya makanya kalau di macam di Universitas Haji ini misalnya visinya itu 2000, ini tahun 2024 gitu ya. Misalnya 2030 Universitas Haji sudah menjadi universitas unggul di Asia Tenggara. Itu yang misalnya ya. Nah, itu yang dinamakan visi. Nah, misi itu apa? Nah, misi itu adalah cara untuk mewujudkan visi tadi, yaitu dengan merefleksikan tentang tujuan dari organisasi, pelayanan produk jasa, dan filosofi secara menyeluruh dalam mendukung tercapainya dari apa yang telah tertuang dalam visi, pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang tercapai. Jadi kita mau visi kita umur 30 mendapatkan uang 1M misalnya 1 miliar. Terus kita harus membuat misinya, apa aja misinya. Ini kita sekarang udah ini sekarang umur berapa ya ini? 22, berarti misalnya kalau 8 tahun lagi ya. Nah, tahun pertama itu kita harus apa? Apa misinya kita bikin? Aku tahun pertama ini berarti untuk mendapatkan 1M berarti harus mendapatkan penghasilan sekitar berapa itu? Nah, 100 juta ya? 100 juta masih 800, 100 setengah lah bilangnya. 100 setengah, 150 lah, 150 juta gitu. Berarti setahun ini aku harus mendapatkan 150 juta. Bagaimana caranya? Nah, itu diputar lagi otaknya, diputar lagi pikirannya, diputar lagi apanya. Nah, gambarannya bisa itu tadi mulai dari jualan Shopee, di Shopee gitu. Apalagi macam sekarang ini, zaman sekarang ini untuk mendapatkan uang itu gampang ya, aja. Kita jualan Shopee, jualan buku aja. Apalagi buku konsepnya e-book gitu ya, e-book. Nah, e-book itu kita jual 1000 aja, itu udah banyak yang beli e-book. Tapi ada berapa orang nanti satu Indonesia dari Shopee tadi gitu. Nah, mungkin ya itulah, itu ya bisa kadang ada orang yang dapat 1 bulan dari jual buku e-book itu aja, padahal e-book. Apalagi macam sekarang ada jurnal, ada apa gitu ya kan. Itu bisa pencapaiannya itu sebulan itu 10 juta pendapatannya. Cuman ya itu tadi mungkin terkendalanya ya kan di Shopee atau apa mungkin kita terkalah. Kendalanya itu bagaimana cara menaikkan rating kita itu tadi mungkin itu ya. Jadi penyimpanan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin segitulah materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan visi dalam sebuah organisasi, Pak? Bagus. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, visi itu adalah gambaran tentang masa depan ya. Jadi visi dari sebuah organisasi artinya berarti gambaran sebuah organisasi itu di masa yang akan datang. Bagaimana dia untuk bisa survive di dunia perbisnisan gitu kan. Nah, jadi sebuah organisasi itu memang diwajibkan, bukan hanya sebuah organisasi kita aja sebagai manusia juga harus ada visinya. Jangan berjalan, jangan hidup tanpa visi gitu. Itulah seperti ya kalau kata orang sih seperti mayat hidup ya, yang tidak ada ininya itu. Jadi kita aja pun manusia harus ada visinya. Jadi seperti tadilah yang saya katakan, visi kita apa? Misalkan di umur 30 aku sudah harus memiliki 1M pertama gitu kan. Nah, itu kita harus mempunyai visi gitu, apalagi sebuah organisasi gitu. Jadi maksud dan tujuan visi di organisasi itu adalah untuk gambaran masa depan tentang organisasi. Oke? Ada lagi pertanyaan adik-adik? Tanya Pak. Mengapa misi penting dalam sebuah organisasi, Pak? Ya, misi itu penting di dalam sebuah organisasi karena ya itu jalannya untuk mendapatkan atau mewujudkan
visi tadi itu, mendapatkan gambaran masa depan dari sebuah organisasi itu dia caranya gitu. Karena memang visi dan misi ini harus berbarengan ya, harus bergandengan, harus ada harapan ya, harus ada cara mendapatkan harapan itu gitu. Jangan cuman harapan aja tapi tidak ada cara untuk mendapatkannya, ya sama aja bohong gitu, konyol juga gitu ya kan. Jadi memang misi penting karena menetapkan tujuan dasar organisasi dan mengurai cara mencapai tujuan tersebut. Misi menggambarkan alasan keberadaan organisasi, nilai-nilai inti yang dianut dan panduan tindakan serta keputusan sehari-hari. Jadi memang selain misi itu untuk mendapatkan visi tadi itu ya, gambaran masa depan itu, misi ini juga bisa jadi sebuah pembatas atau penghalang atau apa ya namanya, pensekat lah untuk ketika visi misi atau seseorang itu atau anggota di organisasi itu sudah mulai melenceng gitu. Contohnya misalnya sebuah organisasi yang bervisi dengan keagamaan, tiba-tiba dalam misinya tiba-tiba ada seseorang yang melenceng dari ideologi organisasi itu, dia membuat organisasi itu untuk menjadi liberal gitu. Nah, sementara di dalam visi itu tidak ada direncanakan hal tersebut. Nah, di sini juga lah misi itu menjadi filter dari hal-hal yang bertentangan dengan misi tadi itu, visi itu tadi. Oke, adik-adik? Ya, bilang. Berikan contoh pernyataan visi dan misi dari sebuah perusahaan teknologi. Iya. Ya, kalau visinya mungkin kalau dari teknologi mungkin ya kita lihat mungkin zaman sekarang ini Tesla ya. Kamu mobil Tesla yang ingin mungkin visinya mungkin kita Tesla buatan siapa? Elon Musk ya. Elon Musk ya. Mungkin Elon Musk ini ingin mempunyai visi itu mobil Tesla itu jadi pengguna energi pertama di dunia, atau Tesla itu mempunyai visi itu, kan saya nggak tahu juga visi dia kan, cuma mungkin kita bisa analisis seperti itu. Tesla itu mungkin Elon Musk itu mungkin berkeinginan bahwasanya mereka lah pencipta atau penemu mobil listrik pertama kali di dunia. Jadi mempunyai visi untuk yang jadi pertama menciptakan energi baru atau bahan bakar baru, yaitu listrik. Ya, visi. Terus misinya bagaimana? Ya itu tadi Elon Musk tadi itu, karena mungkin dia mempunyai visi seperti tadi, atau dia tidak mau lagi menggunakan, visinya mungkin bisa dia tidak lagi mau menggunakan bahan bakar organik gitu ya, fosil bensin atau apa, dengan menciptakannya ya, sehingga misinya itu ya menciptakan mobil Tesla atau menciptakan mobil penemuan baru tentang kelistrikan yang mengganti sumber daya yang tadinya bensin menjadi listrik. Ya, itulah contoh dari visi dan misi dari sebuah perusahaan teknologi. Ini menciptakan, membuat hal yang baru dengan peralihan dari yang tradisional yaitu minyak BBM atau yang lain dengan yang baru sekarang listrik yang modern ya. Cuman apakah sebelumnya ini ada yang mencoba? Pernah ada, yaitu biosolar ya, tenaga matahari ya, cuman kali ini nggak berhasil, mungkin belum berhasil gitu ya. Cuman itu memang karena dia masih belum ada produknya yang berhasil, jadi tidak begitu sehingga dilupakan. Tapi nanti kemungkinan kalau dia berhasil, biosolar ya namanya itu ya, tenaga matahari itu kemungkinan baru kita nanti tahu siapa yang mempunyai itu, siapa yang mempunyai visinya, bagaimana perusahaan apa, siapa penangannya, nanti kita bisa. Sekarang belum, sekarang masih yang efektif itu listrik. Oke? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Jadi kesimpulan kita. Ini kan tentang manajemen strategi visi dan misi organisasi, di mana manajemen
strategi itu mengikuti ketentuan strategi itu bagaimana, terus jenis-jenis strategi, lalu juga bagaimana dengan strategi yang efektif. Mana manajemen strategi itu sendiri merupakan cara yang dilakukan untuk perencanaan strategi dalam menentukan tujuan dan pengambilan keputusan yang efektif, di mana manajemen strategi memiliki langkah perencanaan dan implementasi dari strategi atau penerapan dari perencanaan tersendiri. Di mana juga suatu organisasi memiliki visi dan misi, di mana visi itu merupakan suatu rencana yang dibentuk oleh organisasi, di mana rencananya harus konsisten. Lalu ada misi, yaitu tujuan dari rencana yang sudah dibentuk dari organisasi itu, lalu diterapkan. Oke, bagus sekali, bisa kasih aplaus. Dan inti dari hal ini adalah bagaimana jenis strategi itu dan apa itu visi dan misi. Oke, adik-adik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan memenuhi apa visi dan misi kita dalam hidup ini. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Demikianlah video pengajaran ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.